Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Rahmadina Nur, NPM 2131050024, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, semester 5, kelas B. Di video ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Willia Noviaryani, SUDMA. Berikut ini adalah videonya. Jadi, sekarang saya sudah bersama dengan klien yang akan saya wawancarai mengenai permasalahan apa yang pernah dia alami. Halo Kak. Hai. Jadi di sini saya mau nanya-nanya, kira-kira Kakak pernah nggak sih mengalami suatu permasalahan ataupun permasalahan psikologi yang benar-benar sampai menyinggung atau menyakiti perasaan Kakak yang diperbuat oleh orang lain? Pernah, Kak. Itu kira-kira ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini ya, Kak. Kemarin itu kita orang sama teman-teman ngerjain tugas bareng di kosan teman. Nah, kita tuh lagi ngerjain. Nah, di salah satu teman kita itu ada yang nanya ke saya, Red, ini tugasnya gimana ya? Nah, saya jawab kan, Kak, saya nggak tahu karena pada saat itu saya lagi bener-bener fokus ngerjain tugas. Nah, sedangkan yang ditanyain sama dia itu, saya tuh emang bener-bener nggak tahu, Kak. Nah, terus sampai dia tuh ngomong kayak gini, apa sih ngejudge saya kayak gini dia, Kak. Kamu tuh apa sih yang tahu, apa-apa nggak tahu, semuanya nggak tahu. Nah, terus sampai ya, Kak, dia itu buat install story di Instagram sama di WhatsApp. Dia bikin story intinya itu zaman sekarang apa sih yang kamu tahu, intinya itu dia tuh nyindir saya, Kak, yang sampai ngebuat saya itu sakit hati loh, Kak, karena omongan dia itu nggak pantas dikeluarin sama dia gitu loh, Kak. Oh, jadi temen Kakak itu ngejudge dan bilang kalau Kakak ini nggak tahu apa-apa, padahal emang nyatanya kita nggak tahu persoalan yang dia tanya. Iya, Kak, bener, Kak. Dia juga nanyanya di waktu yang salah, Kak, karena kan pada saat itu kita masih benar-benar fokus karena udah dikejar-kejar sama deadline, Kak, deadline tugas kan. Jadinya apa sih kita masih fokus, tiba-tiba nanya gitu, udahlah asal jawab nggak tahu. Ya emang bener sih sebenarnya nggak tahu, cuman dia langsung ngejasnya kayak gitu, Kak. Kira-kira Kakak sakit hati nggak pas dibilang kayak gitu? Iya, Kak, sakit hati banget, Kak, soalnya omongannya pedes, Kak. Kalau menurut saya sih pedes banget, Kak, sakit sampai sekarang itu nggak bisa dimaafin gitu loh, Kak, omongannya. Terus interaksi Kakak sama temennya itu sekarang gimana? Ya walaupun saya sakit hati, ya saya tetap berusaha sih, Kak, bagaimana caranya saya menutupi itu dari dia. Ya namanya kita manusia sih, Kak, masih membutuhkan orang lain. Kalau solusi dari saya ya Kak, Ya, jadi kalau misalnya Kakak ngerasa sakit hati ataupun apa sama temennya, Kakak tetap harus berinteraksi baik. Terus Kakak nggak boleh menunjukkan perasaan gak sukanya gitu ke dia. Jadi intinya tuh Kakak maafin aja. iya, Kak, saya sudah maafin sih, Kak, cuman ya namanya kita manusia sih, Kak, kadang-kadang masih keinget sih sama omongan dia. Oh jadi gitu cerita Kakak. Iya, Kak. Ya udah kalau gitu makasih ya Kak atas waktunya udah mau diwawancara. Iya, Kak, sama-sama. Baiklah, dari wawancara tadi, maka saya memakai teori perilaku agresi, di mana perilaku agresi sendiri adalah setiap tindakan yang diniatkan untuk melukai, menyebabkan penderitaan, dan merusak orang lain. Agresi adalah perilaku fisik maupun verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Perilaku agresi adalah suatu perilaku atau suatu tindakan yang diniatkan untuk mendominasi atau berperilaku secara destruktif melalui kekuatan verbal atau kekuatan fisik yang diarahkan kepada objek sasaran perilaku agresi. Objek sasaran perilaku agresi meliputi lingkungan fisik orang lain dan juga diri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi adalah tanggapan yang mampu memberikan stimulus merugikan atau merusak orang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku agresi, yaitu agresi instrumental, agresi verbal, agresi fisik, agresi emosional, dan agresi konseptual. Dari wawancara tadi, maka termasuk ke dalam agresi verbal.
Agresi verbal aktif langsung adalah tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan langsung dengan individu atau kelompok lain. Contohnya adalah menghina, berkata kasar, dan mengomel. Agresi verbal merupakan komponen motorik seperti melukai dan menyakiti orang lain secara verbal. Contohnya berdebat, menunjukkan ketidaksukaan dan ketidaksetujuan pada orang lain, menyebarkan gosip, membentak, menghina, dan sebagainya. Kemudian, kekerasan verbal melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa yang merendahkan, menghina, atau mengancam individu lain. Seperti bentuk caci maki, ancaman verbal bisa menyakiti perasaan dan harga diri seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi adalah tanggapan yang mampu memberikan stimulus merugikan atau merusak terhadap organisme lain. Baiklah, sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.